Ketimpangan inilah yang mengakibatkan beberapa wilayah masih ada kondisi di bawah rata-rata nasional. Salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini ke depan tentu harus berubah, karena setiap wilayah Indonesia adalah bagian dari bangsa dan negara Indonesia yang harus diperlakukan sama. Setiap daerah, apalagi Provinsi NTT, itu memiliki potensi besar baik dari sisi keindahan dan kekayaan alam maupun dari kekhasan budayanya. Provinsi NTT saat ini secara geopolitik juga menempati posisi strategis karena berbatasan langsung dengan negara lain yang tentu mengemban peran di bidang pertahanan, keamanan, ekonomi, dan diplomasi. Potensi tersebut kita yakini dapat dikembangkan untuk menumbuhkan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil. Yang diperlukan adalah keberpihakan kebijakan. Keberpihakan kebijakan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan dan keberagaman daerah. Itulah antara lain yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara memperkuat infrastruktur yang diperlukan sesuai dengan kondisi kewilayahan setempat, sehingga dapat mendatangkan pelaku ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Hal itu harus dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, sehingga mampu melakukan inovasi mandiri serta mengakses pertumbuhan ekonomi tanpa meninggalkan kelestarian alam. Kebijakan dan keberpihakan tersebut tentu saja membutuhkan dukungan semua pihak, khususnya putra-putri NTT yang telah sukses. Dukungan dapat berupa kerjasama dalam mengembangkan usaha, meningkatkan sumber daya manusia, dan merawat kekhasan budaya dan kelestarian alam. Dukungan ini penting untuk masyarakat agar masyarakat bisa mandiri sehingga tidak mengalami ketergantungan terhadap investor dari luar yang terkadang kurang memperhatikan aspek kelestarian alam. Saudara, itu pengantar singkat dari dialog saya pada malam hari ini. Saya melihat bahwa potensi ekonomi kita untuk tumbuh lebih dari 6% setiap tahun itu sangat mungkin dari hitung-hitungan perbandingan antara sumber daya alam, sumber daya manusia jika dikelola dengan benar. Yang menurut catatan saya, kenapa sekarang ini masih lipat? Kenapa sekarang ini pertumbuhannya belum menyentuh 6%? Teorinya banyak, tetapi bagi saya teori yang paling bisa menjelaskan itu semua adalah karena di Indonesia ini terlalu banyak korupsi, sehingga saya katakan teori apapun yang Anda pakai, kalau tidak mampu memberantas korupsi, sekurang-kurangnya menghentikan keberlanjutan korupsi dan waktu ke waktu, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah mencapai maksimal. Oleh sebab itu, saudara sekalian, saya sudah pelajari ekonomi itu sektornya apa saja sih? Ekonomi itu, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa kan sektornya 4. Sektornya hanya 4. Satu, belanja pemerintah. Yang kedua, konsumsi masyarakat. Yang ketiga, ekspor dan impor. Yang ketiga, ekspor dan impor. Dan kemudian yang diperlukan di situ. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu, maka di 4 sektor sumber pertumbuhan masyarakat yang perlu diatasi itu korupsi. Misalnya saya mengatakan nomor 4
bulan, 4 tahun terakhir sudah kasus-kasus yang saya tangani saja itu menyangkut korupsi 701 triliun. Itu yang saya tangani, termasuk diantaranya BLBI dan lain-lain. Sudah. Sehingga kalau ini 701 triliun kita bisa selamatkan dan bagi ke UKM-UKM di bawah, itu pertumbuhan akan cukup bagus, pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang bicara pemerataannya bagaimana Pak? Ya, pemerataannya itulah dalam pandangan saya pemerintah ke depan ke atas untuk pengusaha dan perusahaan besar itu biar mengerjakan pertumbuhan. Kelebihan dari pertumbuhan ini kita yang membagi untuk pemerataan ke tingkat bawah, termasuk mengatasi ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lain, termasuk tentu saja NTT yang harus menjadi bagian dari prioritas utama untuk pembangunan kita. Demikian pengantar dari saya. Silakan kita berdialog, akan saya tampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pengantarnya. Ini saya buka ya, satu sesi 3 orang ya, langsung pertanyaan atau masukan, langsung fokus ke masalah-masalah tadi. Saya persilakan paling depan Bun Aloabi, yang di tengah Bun Senpas di depan, yang di kiri ibu-ibu baju merah. Tolong, saya tidak tahu namanya. Sini siapa? Soleh. Oke, silakan Bung Alo. 3 orang dulu ya, 3 orang dulu. Ya, baik. Saya juga ingin mengharapkan kepada Bapak, pernyataan ini dikaitkan dengan upaya yang lama yang Bapak. Kalau masalah korupsi di bidang pertambangan, di bidang energi, di bidang hal-hal sumber daya dikelola dengan baik, korupsi dan dikurangi, setiap jiwa dari rakyat bangsa Indonesia yang bisa mendapat 20 juta per orang tanpa kerja. Saya berharap pernyataan itu juga nanti akan disampaikan oleh Pak Mahfud kepada Pak, supaya masyarakat seluruh Indonesia tahu bahwa niat baik dari para agama kajian Mahfud itu benar-benar bangsa Indonesia untuk kehilangan dan bangsa Indonesia untuk mencapai martabat bangsa yang bermartabat, bangsa yang bersih, bangsa yang mau, bangsa yang adil. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada pernyataan bahwa kita sudah membangun infrastruktur di mana-mana. Pak Jokowi juga sudah membangun infrastruktur di mana-mana. Sayang sekali Pak Mahfud, hari ini fakta di lapangan, infrastruktur yang bekerja begitu banyak di seluruh Indonesia, termasuk NTT kami rasakan. Tapi benar-benar dari pengusahanya, dari pembangunannya, dari yang mengelola air, mengelola patung, mengelola kali, semuanya orang dari luar, bukan masyarakat lokal. Di sana saya tegaskan pada malam hari, saya sampaikan untuk dikoreksi. Yang diperlukan adalah mitra lokal. Mitra lokal inilah yang akan memberdayakan masyarakat lokal yang betul. Karena kalau itu mitra lokal tidak dikembangkan, semuanya mereka akan datang di sana, semuanya tidak uangnya kembali ke Surabaya, kembali ke Jakarta. Sudah ditangkap substansinya, silakan. Yang ketiga, tolong ini titipan untuk Pak Mahfud disampaikan kepada sebentar, disampaikan kepada Pak Ganjar. Dalam dialog kemarin itu ada pernyataan tentang generasi muda, generasi yang sangat kurang. Di situ Pak Ganjar harus katakan bahwa di atas pundak pemuda terletak harapan satu totalitas, harapan masyarakat, harapan agama, harapan bangsa, bahkan harapan. Oke, terima kasih itu untuk mengintegrasi bahwa generasi muda adalah pemilik masa depan. Oke, silakan.
saya harap supaya teman-teman lain dapat waktu juga, singkat ya, singkat aja. Silakan tadi yang di tengah, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saya Servas Manek, latar belakang hukum, kebetulan dari NTT itu Pulau Timor, perbatasan Timor Leste. Saya hanya mau memberikan usulan politik yang konkret dalam perspektif hukum. Pertama, hendaknya menjadi pemikiran bahwa harus ada produk hukum yang diperbaiki dari aspek ketataniagaan. Kenapa? Karena masyarakat termotivasi memproduksi, tetapi saluran distribusi, capital access, information access, market access itu dalam perspektif hukum mereka tidak menikmati, tidak adil. Karena itu bila mana Bapak diberi mandat oleh rakyat dan insya Allah Bapak menang, hendaknya ini menjadi politik hukum yang Bapak perjuangkan dalam pemerintahan Bapak. Yang kedua, mohon menjadi pertimbangan bahwa NTT hendaknya secara geopolitik karena berada di Pasifik Selatan, maka itu harus dipikirkan menjadi show window-nya negara, maka dipikirkan untuk menjadi sentra pertumbuhan ekonomi di salah satu wilayah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Servas. Tadi Ibu Baju Merah, silakan Ibu. Singkat. Sebutkan namanya Bu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Prof. Saya Tiomora Esther Maria Sitanggang, orang Batak ya. Sekjen DGP 8 dukung Ganjar Pranowo Presiden 8 sudah bergerak sejak 3 tahun lalu dan kita sudah ada di 27 provinsi. Pertanyaannya adalah, saya melihat sebuah paradoks di bangsa kita, khususnya karena malam hari ini yang kita bahas adalah provinsi saudara saya, saudara kita yang di NTT. NTT termasuk dalam kelompok provinsi yang kategori tidak makmur, miskin kalau kita sebutkan. Padahal kekayaan alamnya adalah termasuk yang paling bagus di negeri. Sebuah paradoks. Artinya apa Prof? Beban di pundak Prof MMD dan Pak Ganjar nantinya kalau memimpin Indonesia adalah bagaimana membuat supaya SDM bangsa ini semakin kuat sehingga punya daya, kemampuan, kapasitas mengelola kekayaan alam yang sedemikian rupa. NTT kaya, kulturnya kaya, adat budaya, alamnya, perikanan, lautnya, semuanya kaya. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan kemampuan mengelola, it's nothing. Soft skillnya harus. Jadi ada dua kekayaan itu, aset yang tangible yang kelihatan, intangible yang tidak kelihatan. Contohnya kita benchmarking ke Singapura, mereka tidak punya kekayaan alam yang tangible, tetapi soft skillnya mereka kuat. Etos kerjanya, kecerdasannya, keseriusannya, kita harus mampu maju seperti negara-negara lainnya supaya kita menjadi lebih bangga lagi. Karena itu saya selalu mendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud. Supaya apa? Supaya Indonesia bisa maju setara dengan negara-negara maju lainnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan 2 lagi supaya lengkap 5. Tadi sudah didaftar sebelum sesi ini Pak Peter Sambo dan Pak Didi Saya. Ya, cukup 2 ini dulu. Ya, silakan. Cukup. Ya, terima kasih. Kami pendek saja. Sebelumnya tepuk tangan untuk Beta Ganjar ya. Kami